Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam rangka pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam pelajari ayat-ayat Allah, kebahagiaan akan turun kepada kita, ketenangan dan ketentraman. Dan kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Luqman. Ya, kita sampai pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan ya bahwasanya Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kalian baik yang nampak maupun nikmat yang batin. Namun di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan juga tanpa kitab yang memberi penerangan. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya. Allah mengatakan, "Alam tarau, tidakkah kalian memperhatikan? Annallaha sakhkhara lakum, sungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian." Di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang al-adillah al-aqliyah, dalil akal ya, dalil akal tentang adanya pencipta ya, adanya pencipta banyak ya, ada namanya dalil inayah, kemudian ada namanya dalil khalq wal ijad, ada namanya dalil takhsis, ada namanya dalil jamal. Di antaranya adalah dalil taskhir. Ya, dalil taskhir. Dalil taskhir yaitu bahwasanya alam semesta ya, alam semesta tunduk pada aturan-aturan, tunduk pada aturan-aturan alam. Aturan-aturan alam, ya. Atau yang disebut dengan as-sunan al-kauniyah, sunan al-kauniyah. Ini dalil bahwasanya ada yang mengaturnya, ya, ada yang mengaturnya. Tatkala kita lihat matahari berjalan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, ya. Matahari berjalan sesuai dengan orbitnya, rembulan berjalan dengan orbitnya. Bintang-bintang yang begitu banyak, jutaan bintang di langit tidak pernah bertabrakan, tidak pernah bersinggungan, berjalan dengan aturannya, mungkin sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu. Ya, kemudian aturan-aturan alam berjalan, semuanya diatur, ya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar, ya. Kemudian wasakhkhara lakumul laila wan nahar, Allah atur matahari, rembulan, siang dan malam. Semuanya diatur, ini menunjukkan ada yang mengaturnya, ada yang mengaturnya. Ini salah satu dalil bahwasanya secara dalil akal bahwasanya pencipta itu ada. Maka Allah menundukkan bagi kalian. Allah tundukkan bagi kalian, itu bagi manusia. Ma fis samawati ma fil ard, seluruh apa yang di langit. Ya, di sini isim mausul menunjukkan keumuman, ya. Apa yang di langit itu umum. Yang mencakup matahari di langit seperti apa? Matahari, rembulan, bintang-bintang, ya. Matahari, bulan, kemudian bintang-bintang. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharat. Kata Allah, matahari, bulan dan bintang semuanya ditundukkan oleh Allah. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma fil ardi, yang ada di bumi, ya, Allah tundukkan bumi, ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, dialah yang menjadikan bumi menjadi tunduk bagi kalian. Allah menundukkan wa dhallalna, Allah tundukkan bagi kalian ya hewan-hewan, ya, tundukkan bagi kalian lautan sehingga mudah untuk dinaiki oleh kapal. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita renungkan bagaimana kucing yang nampaknya beringas begitu, kalau dari bentuknya seperti macan, tetapi sangat lembut kepada manusia, ya. Padahal kucing ini boleh kita katakan macan kecil, tapi kalau ketemu dengan manusia lembut, ya. Bagaimana Allah ciptakan onta yang begitu sangat begitu kuat, kalau dia menendang ngamuk bisa berbahaya, tapi tunduk kepada manusia, menakjubkan, ya. Onta yang begitu besar tunduk kepada manusia. Kenapa
kuda Allah tundukkan untuk bisa ditunggangi dan macam ayam yang mudah untuk ditangkap, untuk dimakan. Jadi banyak hal-hal ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenikmatan bagi manusia. Makanya Allah mengatakan, tidak kalian perhatikan. Ada yang menundukkan. Ya. Siapa yang menundukkan? Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma fil ardi, Allah tundukkan bumi, lautan dan yang lainnya, ya. Kemudian kata Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, ya. Asbagha atau al-isbaq, kata Tahir bin Ashur, al-isbaq ini menunjukkan al-itmam dan al-kathrah. Al-itmam maksudnya sempurna. Kemudian al-kathrah atau al-iktsar yaitu banyak ya. Allah kasihkan nikmat yang banyak. Al-isbaq al-iktsar ya, banyak. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Ni'amahu yaitu nikmat-nikmatnya mufrad mudhaf yang memberikan faedah keumuman, zahiratan wa batinah, ya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak, baik yang nampak maupun yang batin. Kata Tahir bin Ashur rahimahullahu taala bahwasanya zahir berkaitan dengan nikmat agama, ya, dan duniawi. Sama, batin juga sama, batin juga nikmat agama dan nikmat duniawi. Contoh zahir nikmat agama apa? Kita alhamdulillah sebagian kita dapat taufik sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid misalnya, wanita-wanita berjilbab. Ini nikmat yang zahir yang orang-orang lihat. Hidup beragama, kemudian waktunya mengadakan haji-haji, umrah-umrah, kemudian waktu menyembelih. Alhamdulillah ya, berkorban. Nikmat zahir yang berupa nikmat keagamaan yang orang bisa lihat. Dan ini kita rasakan nikmat-nikmat tersebut. Menjalankan syariat Islam, alhamdulillah ya, dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat-nikmat yang zahir. Duniawi apalagi? Duniawi kita memiliki anak, memiliki istri, memiliki rumah, memiliki kendaraan, kesehatan, alhamdulillah ya, banyak kenikmatan-kenikmatan zahir. Kita dihilangkan rasa lapar oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada kita dan banyak, bukan sedikit, ya, bukan sedikit. Makanya Allah mengatakan wa asbagha, yaitu aktsara. Allah perbanyak nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Tinggal seorang mau merenungkan atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Demikian juga nikmat batin agama maupun duniawi. Nikmat batin duniawi contohnya apa? Contohnya sehat jasmani bagian di dalam, ya, bagaimana banyak keajaiban dalam tubuh manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidak kalian melihat banyak rahasia-rahasia kenikmatan Allah dalam tubuh manusia yang dahulunya orang tidak tahu. Sekarang orang tahu dengan kecanggihan ilmu medis dan yang lainnya, mengetahui bagaimana luar biasa proses organ-organ tubuh yang sangat luar biasa. Ini nikmat, ya. Bagaimana detak jantung yang berjalan yang setiap hari yang kita rasakan, ya, kita bisa organ pernapasan, organ pelanggaran darah, ginjal dan macam-macamnya, otak dan segala macam organ dalam tubuh yang bekerja dengan luar biasa, ya. Bisa jadi banyak lagi rahasia-rahasia yang nanti akan diketahui di kemudian hari, ya. Tapi intinya nikmat batin secara duniawi banyak. Kemudian juga nikmat batin secara agama. Apa nikmat agama? Seorang merasakan ketentraman, seorang merasa keyakinan adanya Tuhan misalnya, seorang diajari untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tidak suudzon kepada orang lain, seorang tidak sombong di hadapan orang lain, seorang mengakui kebaikan orang lain, ya. Tidak merendahkan orang lain. Ini nikmat yang ada dalam secara batin yang berkaitan dengan agama. Oleh karenanya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, baik nikmat yang nampak, baik nikmat duniawi atau nikmat diniyah, demikian juga yang zahir maupun yang batin, nikmat duniawiyah atau juga nikmat diniyah, ya. Ini semuanya Allah berikan. Kemudian kata Allah, wa minan nasi may yujadilu fillah. Sementara di sini kata Tahir bin Ashur adalah waw al-haliyah, waw di sini adalah al-haliyah, ya. Allah berikan semua nikmat ini, sementara ada di antara manusia yang lupa dengan nikmat terlalu banyak. Tawali nikmat yang terlalu banyak datang kepada dia sehingga seakan-akan dia merasa itu suatu kejadian alam yang otomatis tanpa harus ada Tuhan, tanpa harus dia syukuri. Dan ini sering yang membuat kita lupa, ya.
Kenikmatan yang terus berjalan yang kita alami membuat kita lupa dengan sang pemberi kenikmatan. Terkadang seorang baru sadar apa tatkala nikmat tersebut dicabut. Dikasih sakit baru tahu nikmat sehat. Subhanallah, Tuhan selama ini kasih nikmat, Allah kasih nikmat sehat. Ya, sering orang baru sadar bahwasanya nikmat yang dia rasakan selama ini benar-benar karena dari Tuhan setelah dicabut oleh Tuhan, ya. Oleh karena sebagian orang begitu sering dapat nikmat yang berturut-turut tanpa henti-hentinya sehingga dia merasakan seakan-akan itu sudah hal yang biasa, bukan lagi suatu kenikmatan. Padahal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita mendapat nikmat baru. Setiap saat kita dapat nikmat baru. Jantung kita berdetak setiap saat itu nikmat baru. Allah berikan nikmat lagi. Karena suatu saat Allah berhentikan. Allah berhentikan. Berarti setiap saat Allah kasih nikmat baru. Kita bisa bernapas suatu nikmat yang baru. Namun begitu sering kita merasakan nikmat tersebut, terkadang kita lupa seakan-akan sudah hal yang otomatis, sudah merupakan proses alam yang harus terjadi. Padahal kita lupa betapa banyak orang yang meninggal di sekitar kita, betapa banyak orang yang sakit di sekitar kita, ya, betapa banyak orang kekurangan di sekitar kita. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita terus silih berganti di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, di bawah penundukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wasakhkhar alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Tidak kalian lihat bagaimana Allah menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan di bumi. Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian yang zahir maupun yang batin. Namun ternyata ada sebagian orang begitu banyak nikmat yang dia rasakan, dia mendebat tentang keesaan Allah. Yujadilu fillah bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang memberi petunjuk, kita yang memberi penerangan. Jadi dia debat dengan apa? Dengan taklid kepada nenek moyang. Tidak tanpa dalil, tanpa ilmu enggak ada. Mau debat dengan ilmu enggak ada. Tanpa petunjuk yang diikuti juga enggak ada. Ya, mungkin dia bilang ada orang dapat petunjuk, dia ikuti bahwa ini dalilnya benar, enggak ada tahu petunjuk. Tanpa kitab yang benar, dari dalil dari buku-buku juga enggak ada. Kemudian dia meragukan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bersikeras untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdebat dengan apa? Dengan taklid. Taklid buta. Ilmu tanpa ilmu, petunjuk tidak ada, tanpa ada buku yang dia ikuti, begitulah cara dia berdebat. Maka Allah menceritakan tentang jenis manusia ini yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis manusia yang tidak bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Baik. Apa kelakuannya? Allah sebutkan ayat ke-21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ya, ikutilah Al-Qur'an atau ikutilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, bahkan kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi apa? Mengikuti taklid buta, taklid nenek moyang, taklid tradisi nenek moyang. Ini penyakit yang dihadapi oleh para anbiya seluruhnya. Mereka berhadapan dengan penyakit orang-orang yang mengikuti tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang mereka suci, tidak punya salah, sehingga harus diikuti. Seakan-akan kalau meninggalkan tradisi nenek moyang berarti terjerumus dalam kesesatan. Itu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wajadna 'alaiha aba'ana, ya, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Ya, semua nabi-nabi mendapati kaumnya berdalil dengan tradisi nenek moyang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan salah satu tuduhan kepada Nabi as-sabi. As-sabi adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Ini adalah tuduhan yang ditempelkan kepada Nabi agar orang menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sabi, ketika Abu Lahab menjauhkan manusia dari Nabi, dia mengatakan jangan ikuti orang ini, kadzabun sabi. Ini orang pendusta dan sabi, mengikuti tradisi nenek, keluar dari tradisi nenek moyangnya, ya. Dan ini adalah perkara yang berat, mengikuti tradisi. Banyak orang terhalangi dari hidayah, dari petunjuk karena berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Maka Allah bantah, kata Allah, awalau kana syaitanu yad'u ila dzabis sa'ir. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka sementara syaitan yad'uhum, ya. Setan menyuruh nenek moyang mereka kepada azab yang menyala-nyala, ya. Artinya apakah kalian masih tetap mengikuti nenek moyang sementara nenek moyang kalian dulu mengikut setan? Ya, tetap ngeyel ikut nenek moyang sementara nenek moyang dulu salah, sesat, ya. Mengikuti jalan syaitan tetap kalian ikuti dan mereka tidak peduli. Ya. Nenek moyang kalian dulu melakukan kesyirikan, kenapa diikuti?
Nenek moyang kalian dahulu mengikuti jalan-jalan kesesatan. Kenapa diikuti? Tapi tetap mereka ngeyel, tetap mereka berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Memang berat ya. Banyak orang sulit menerima hidayah. Kenapa? Karena tidak ingin menyelisihi tradisi. Karena tidak ingin menyelisihi tradisi. Ini yang menjadikan Abu Thalib tidak mau beriman gara-gara tidak ingin dikatakan keluar dari tradisi nenek moyangnya. Padahal dia sudah yakin dengan ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hanya saja lisannya tidak mau mengatakan aku masuk Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena takut dicela oleh kaumnya bosnya Abu Thalib meninggalkan tradisi nenek moyangnya ya. Oleh karenanya tidak boleh seorang berdalil dengan nenek moyang. Dalil kita Al-Qur'an dan Sunnah ya, nenek moyang kita tidak maksum. Kecuali nenek moyang kita maksum ya, terlepas dari kesalahan. Nenek moyang kita seperti nabi ya, para nabi tidak ada salahnya, baru kita boleh berdalil dengan nenek moyang. Sementara kalau nenek moyang kita tidak maksum, kita sekarang kan tidak maksum. Kita tidak maksum. Kita nanti 1000 tahun ke depan juga jadi nenek moyang. Ya, kita kalau tidak maksum kita punya salah, apakah kita rela cucu-cucu kita akan mengikuti segala apa yang kita lakukan? Kita tahu kita punya kesalahan. Kita tidak maksum. Nah, nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu juga demikian. Kita 1000 tahun depan akan, kalau masih dunia masih ada, akan jadi nenek moyang. Ya, tidak pantas sudah dijadikan sumber dalil. Nenek moyang bisa salah, bisa benar. Ya. Terus kalau mau jadikan nenek moyang sebagai sumber dalil, nenek moyang siapa? Nenek moyang saya atau nenek moyang kamu? Nenek moyang suku ini, suku anu, atau nenek moyang orang Arab? Nenek moyang orang Indonesia atau nenek moyang orang Jerman? Nenek moyang siapa yang menjadikan apa? Dalil. Nenek moyang sama seperti kita, tidak ada yang maksum, bisa salah, bisa benar. Oleh karena yang menjadikan nenek moyang sebagai kebenaran yang absolut yang tidak boleh ditinggalkan adalah kesalahan fatal. Adalah kesalahan fatal. Kita bilang nenek moyang kita, ada hal-hal yang baik kita ikuti, ada hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka kita tinggalkan. Yang baik kita pelihara, kita lestarikan, yang buruk kita tinggalkan. Taib. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin." Dan siapakah yang berserah diri kepada Allah? Ya. Ini kata ulama contoh orang yang berserah diri kepada Allah, ya, dengan rela meninggalkan adat, meninggalkan tradisi nenek moyang. Berat memang meninggalkan tradisi nenek moyang. Tapi kalau seorang benar-benar yuslim wajhahu, menyerahkan urusannya kepada Allah, ya. Dia ikhlas kepada Allah, ya. Wa may yuslim wajhahu ditafsirkan, wa may yuslim wajhahu, ya. Ditafsirkan dengan ikhlas dan dengan tawakal. Dia tawakal kepada Allah, ya. Itu dia luruskan wajahnya kepada Allah, berarti dia ikhlas dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siap meninggalkan tradisi nenek moyang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa muslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun, sementara dia muhsin, dia berbuat ihsan. Berbuat ihsan, ya. Ihsan, ya, bisa dua, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah, yang kedua ihsan dalam berbuat baik kepada manusia. Dan namanya ihsan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, yaitu kau menyaksikan keagungan Allah, seakan-akan keagungan Allah di hadapanmu. Fa in lam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini adalah derajat yang tinggi. Seorang berusaha ihsan sehingga dia fokus ibadah ikhlas kepada Allah dan bagaimana pendirian Allah kepada dirinya. Orang yang mencapai derajat ihsan, mudah bagi dia untuk ikhlas dan dia mudah untuk tidak peduli dengan komentar manusia. Mau dibilang apapun dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia beribadah murni karena Allah. Dia tahu Allah sedang memperhatikan dirinya. Sama ketika dia berbuat baik kepada manusia, kepada orang juga dia berbuat ihsan. Dia membantu orang lain tidak mengharapkan pujian manusia, tapi dia tahu Allah sedang melihat dia ketika dia membantu orang lain. Allah melihat dia ketika dia bersedekah. Allah melihat dia ketika dia membantu anak yatim. Dia tidak berharap
ya, pujian dan balas budi dari orang-orang yang susah tersebut. Yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berbuat ihsan pada dua-duanya. Ihsan ketika beribadah, ini mudahkan kita untuk ikhlas, untuk khusyuk. Dan ihsan ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Ya. Contoh kita bantu orang, bantuan kita kasih. Begitu kita kasih, yang penting dalam hati kita, ya Allah, Engkau sudah melihatku, saya kasih bantuan ini kepada orang lain. Sudah selesai, kita enggak butuh dia mau terima kasih atau tidak, urusan dia dengan Allah. Kalau dia terima kasih, alhamdulillah, dia menjalankan kewajiban dia berterima kasih kepada orang yang membantu. Kalau tidak berterima kasih, sudah. Yang penting Allah sudah lihat saya membantu, dan ini membantu kita untuk mudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan berbuat baik kepada manusia. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, orang yang seperti ini maka sungguhnya dia telah berpegang dengan tali buhul yang kokoh, yaitu tali tauhid, la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Semuanya akan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang berpegang teguh dengan tradisi maupun orang yang meninggalkan tradisi karena Allah Subhanahu wa taala, semua ada timbal baliknya nanti di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-23 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, ya. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Ya, barang siapa yang kafir wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khitab ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Maka jangan kau sedih, ya, kekufurannya jangan menyedihkan. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih tentunya, ya. Apalagi yang didakwahi oleh Nabi adalah kerabat-kerabatnya sesama orang Quraisy, ya. Rasulullah SAW sedih, ya. Kenapa? Karena mereka tidak dapat hidayah. Tetapi Allah tegur. Kata Allah, "Fala yahzunka kufru." Ya, mereka kufur, jangan menyedihkan engkau wahai Muhammad, ya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mereka berhak dapat hidayah atau tidak, ya. Engkau sudah menegakkan dakwah, ya. Pahalamu sudah kau raih, maka kau tidak perlu sedih, kan. Ini terkadang ikhwan, kita dalam berdakwah, terkadang kita dakwahi orang terdekat kita atau dakwahi kawan-kawan kita, ternyata mereka belum dapat hidayah misalnya, atau mereka masih dalam kekufuran. Kita mungkin sedih, tapi ingat yang penting kita sudah berusaha. Allah lebih tahu, wa a'lamu bimanittaqa, wa Allahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu mana yang dapat petunjuk, Allah tahu mana yang lebih bertakwa, yang berhak dapat hidayah siapa, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya, sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu mana yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, jangan menyedihkan engkau kekufurannya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya, sudah dapat pahala. Berhasil tidak berhasil itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua, memang mereka berhak, ya, berhak untuk tidak dapat petunjuk, Ya. Ini tentu di ilmu Allah, Allah yang lebih tahu siapa yang berhak dapat petunjuk, siapa yang tidak. Maka jangan kau bersedih. Kemudian kata Allah, ilaina marji'uhum. Dan ini adalah tasliyah, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ilaina marji'uhum, hanya kepada kami tempat kembalinya mereka. Artinya mereka urusan kami. Mereka yang kafir adalah urusan kami. Tugasmu, wahai Muhammad, hanyalah beri penjelasan di dunia. Adapun nanti di akhirat adalah urusan kami. Jadi jangan terlalu bersedih. Mereka mau kafir mau apa, yang penting kamu menyampaikannya. Kamu menyampaikan. Ini juga hiburan bagi para dai ketika mereka berdakwah. Mereka yang penting tulus, yang penting antara mereka dengan Allah mereka ikhlas, berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, dengan setulus-tulusnya, dengan bahasa yang terbaik. Setelah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberi hidayah atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin maka pahala sudah di tangan. Urusan mereka mau dengar atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Falunabbi'uhum bima amilu." Nanti mereka akan kembali kepada kami dan kami akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Seluruhnya amal mereka akan dikabarkan oleh Allah. Seluruh amal mereka
akan dikabarkan oleh Allah. Semuanya. Allah mengatakan innallaha alimun bidzatis sudur. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya. Kalau isi hati saja Allah tahu, ya. Kalau isi hati yang tersembunyi Allah tahu, bagaimana lagi yang nampak? Bagaimana lagi yang nampak? Berupa perkataan, ya. Berupa perbuatan, berupa tulisan, berupa komentar, berupa penglihatan, berupa pendengaran. Ya, Allah Maha tahu isi hati saja Allah. Karena Allah mengetahui isi hati secara detail. Ya, kita diketahui kata Allah, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian berucap diam-diam atau kalian sembunyikan atau kalian tampakkan, Allah tahu isi hati manusia. Ya, Allah tahu isi hati manusia. Ya, jadi kita waspada. Mereka orang-orang kafir yang tidak beriman, Allah tahu isi hati mereka secara detail. Kita pun demikian, Allah tahu isi hati kita secara detail. Kita sedang ikhlas, kita ria, ada penyakit sombong, ada penyakit angkuh, ada tawadhu, ada suudzon. Allah tahu isi hati kita semuanya. Kalau isi hati saja tahu, bagaimana dengan penglihatan kita, lirikan mata kita, ya, ucapan kita dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman kembali masih tentang orang-orang kafir, kata Allah, numatti'uhum qalilan. Kami biarkan mereka bersenang-senang qalilan, sebentar. Dunia cuma sebentar. Ya. Mau sombong sampai kapan? Mau angkuh sampai kapan? Mau zalim sampai kapan? 100 tahun belum tentu. 80 tahun meninggal, 60 tahun, 70 tahun meninggal. Mau sombong mau sampai selama-lamanya enggak. Numatti'uhum qalilan, sebentar. Dia mau angkuh berapa tahun? 20 tahun lah. Angkuh, sombong, zalim, bunuh sana, bunuh sini. 30 tahun, 40 tahun. Kata Allah, qalilan, sebentar saja. Sebentar dibandingkan dengan lamanya di alam barzah, dibandingkan dengan lamanya di padang mahsyar yang 50.000 tahun. Belum lagi surga atau neraka yang kekal abadi. Jadi mereka diberi senang-senang oleh Allah sebentar. Ya, orang kafir yang menentang dakwah Nabi SAW, mereka bersenang-senang cuma sebentar. Kemudian kata Allah, "Tsumma nattarruhum ila adzabin ghalidz." Kemudian kami paksa mereka menuju kepada azab yang keras, ya. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Itu dipaksa, digeret, ya, ditarik, ya. Ya, wala wujuhihim, ya. Ditarik di atas wajah mereka, digeret, dipaksa. Natarrum itu kami buat mereka terpaksa untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka tidak mau masuk neraka jahanam. Ya. Tetapi malaikat akan menggeret mereka dengan dipaksa, dilemparkan dalam neraka jahanam. Nanti pada hari kiamat. Sekarang silakan bersenang-senang. Ya, puas-puaskan kesenangan kalian selama di dunia, ya. Tsumma natarrum ila adzabin ghalidz. Kemudian kami paksa mereka untuk masuk dalam azab yang berat. Ghalidz artinya tebal atau keras, ya. Kemudian Allah bantah lagi mereka, Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa pencipta langit dan bumi? Sungguh-sungguh mereka akan menjawab Allah. Di sini ada, perhatikan, lam taukid dan nun taukid, ya. Sini ini lam taukid untuk penekanan. Ada nun taukid. Apa? Kalau bahasa kita penekanan. Sungguh-sungguh. Ya, penekanan. Dan seakan-akan kalau mereka ditanya tanpa ragu-ragu, mereka mengatakan Allah. Jadi kalau kau bertanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Sungguh-sungguh, benar-benar mereka akan berkata yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya. Sudah, ini adalah dalil. Qul alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksudnya apa? Kenapa sudah tahu? Sudah tahu hanya Allah yang mencipta. Lantas kenapa menyembah kepada selain Allah? Kenapa syirik? Ya. Kenapa syirik? Kalian sudah tahu menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih berbuat kesyirikan? Kenapa masih minta kepada penghuni kubur, ya? Kenapa masih minta kepada berhala-berhala menjadi wasilah antara kalian dengan Allah? Kalau ditanya, kenapa kalian menjadi berhala-berhala? Kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada, ya,
berhala-berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah ya. Haula'i syufa'auna indallah. Kata mereka berhala-berhala orang-orang saleh ini adalah ya, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kalian tahu yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah, harusnya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian orang musyrikin, mereka mengakui tauhid rububiyah, namun mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Ya ini dalil kaum musyrikin ya. Kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Namun apa? Namun mereka syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya orang musyrikin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka ada namanya Abdullah ya, tapi ada juga Abdul Uzza ya. Hamba Allah nama hamba Al-Uzza ya. Ada di antara mereka namanya Abdurrahman ya. Ya. Nama-nama mereka juga menunjukkan mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka juga umrah, mereka juga haji ya, mereka juga iktikaf di Masjidil Haram, bahkan Nabi ketika berdakwah Nabi di musim haji selalu datang ke Mina untuk mendakwai orang-orang musyrikin yang sedang berhaji. Orang musyrikin sedang berhaji. Jadi mereka tahu adanya Allah ya. Karena orang-orang Quraisy adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka tahu nenek moyang mereka Ibrahim yang bangun Ka'bah. Jadi mereka berhaji. Namun dalam haji mereka berbuat kesyirikan ya. Dan ini menakjubkan. Ya, mereka tahu bahwasanya Allah yang Maha Pencipta tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qulil hamdulillah." Segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard." Hanya milik Allah lah ya. Kalau kita artikan hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Ma fis samawati wal ard. Ya, apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satu pun kecuali milik Allah. Kita semua di bumi, kita, hewan, tumbuhan, lautan, gunung, semuanya milik Allah. Yang di langit, matahari, rembulan, bintang-bintang, semuanya ya, meteor-meteor, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha," Allah ingatkan, "Innallaha huwal ghaniyul hamid." Karena semua ini milik Allah, maka Allah Maha Kaya. Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hamid Maha terpuji. Ketika Allah mengatakan Allah Maha Kaya, isyarat peringatan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan kesolehan kita, ya. Karena apa? Allah Maha Kaya. Ini sering saya sampaikan dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, dari sejak awal sampai terakhir seluruhnya, seandainya kalian semua hatinya seperti hati orang yang paling fajir, hati kalian semua seperti iblis hatinya, seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun hatinya, ma naqasa fi mulki syai'an, maka kekuasaanku tidak akan berkurang sedikit pun. Ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Barang siapa dapat petunjuk, maka petunjuk untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan salat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita, tidak butuh dengan ibadah kita. Kita berbuat baik untuk kita. Allah kasih ganjaran untuk kita. Adapun Allah sudah Maha Kaya sebelum ada makhluk. Allah sudah Maha Kaya sebelum ada makhluk, dan Allah tetap kaya meskipun makhluk semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kufur kepada Allah, masih banyak makhluk-makhluk Allah yang beribadah kepada Allah, masih banyak malaikat yang tidak pernah la yasamun, la yafturun, tidak pernah bosan untuk beribadah, tidak pernah letih untuk beribadah, ya. La yastahsirun, tidak pernah putus dalam beribadah, ya. Jadi Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, Maha terpuji. Maha terpuji, ya. Kata para ulama dari segala sisi, ya. Dari sisi zat,
Zat Allah Maha terpuji. Dari sisi apa? Sifat-sifat. Dari sisi perbuatan-perbuatan. Semua Allah zatnya terpuji, sifat-sifatnya terpuji secara detail. Masing-masing sifatnya di puncak pujian. Maha sempurna pada setiap sifat-sifatnya. Kemudian maha terpuji dalam segala perbuatannya, segala keputusan Allah. Allah berbuat gini, Allah berbuat begini. Fa'alul lima yurid. Allah ya melakukan apa yang Allah kehendaki. Semua keputusannya, semua perbuatannya. Jadi ada zat, ada sifat, ada perbuatannya. Sifat-sifat seperti sifat memaafkan, sifat mendengar, sifat melihat. Semua sifat-sifat Allah terpuji secara zatnya. Sifatul kalam. Firman Allah terpuji kepada dari masing-masing poin sifat-sifat tersebut. Dan sifat Allah sangat banyak. Kemudian Allah dipuji juga maha terpuji dari segala perbuatan-perbuatannya. Allah mentakdirkan ini, Allah memutuskan ini, Allah mengadab suatu kaum, Allah beri ganjaran kepada suatu kaum, Allah masukkan suatu kaum surga, Allah menciptakan iblis, Allah masukkan dalam neraka. Semua perbuatan Allah maha terpuji. Ada hikmah di balik itu, kita tahu ataupun kita tidak tahu. Jadi Allah maha terpuji dalam segala sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Oleh karenanya, ketika kita ditimpa musibah, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kenapa? Karena pasti di balik musibah ini ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Baik. Jadi Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setelah itu, tadi sudah kita sebutkan Allah Maha Terpuji dalam sifat-sifatnya. Ya. Setiap sifat Maha tinggi, ya, Maha Terpuji. Setelah itu Allah kasih contoh. Ini contoh. Setelah itu Allah kasih contoh. Contoh sifat terpuji. Contoh salah satu sifat Allah yang maha tinggi. Sifat Allah yang maha sempurna. Yaitu apa? Sifat kalam. Sifat kalam. Yaitu Allah maha berbicara. Bahwasanya pembicaraan Allah sangatlah tidak ada batasannya. Ya, di antaranya dalilnya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Seandainya apa yang ada di bumi berupa pohon, seluruhnya jadi pena. Pena jadi pohon. Kemudian laut jadi tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan yang lainnya. 8 lautan jadi tinta semuanya. Untuk menulis firman Allah, mana fidat kalimatullah. Kalau laut sudah habis, sudah kering, semua pena di atas muka bumi disuruh tulis firman Allah, laut sudah kering, 8 lautan sudah kering, mana fidat kalimatullah. Firman Allah tidak ada hentinya, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna dalam pembicaraannya. Allah Maha sempurna. Ini Allah kasih contoh. Ya, Allah Maha terpuji, contoh dalam pembicaraannya, dalam sifatul kalam. Ya. Saya tanya sama antum, satu pohon aja di atas muka bumi, satu pohon. Kalau kita tebang satu pohon mau dijadikan pena, berapa ribu pena satu pohon. Bayangkan berapa jumlah pohon di alam semesta ini, di bumi ini berapa pohon? Banyak, entah berapa miliaran pohon. Ya. Miliaran pohon. Kalau miliaran pohon tersebut kita jadikan, satu pohon dijadikan berapa ribu pena, entah jadi berapa pensil untuk nulis. Kemudian tintanya 8 lautan. Dan perkataan 8 atau 7 lautan, lautan setelahnya ditambah lagi dengan 7. 7 di sini bukan berarti terbatas. Ini maksudnya angka 7, kata para ulama, angka 7 menunjukkan banyak. Menunjukkan apa? Banyak, ya. Menunjukkan banyak. Dan ini sering diungkapkan orang Arab ketika mengangkat 7 maksudnya banyak, ya. Ya. Seperti juga dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata Allah dalam surat Al-Kahfi di akhir surat Al-Kahfi, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi", kalau seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis firman-firman Tuhan, la nafidal bahru, maka lautan akan habis qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum selesai firman Allah. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Walau ji'na bimithlihi madada." Meskipun kami datangkan yang semisalnya, yang artinya jadi lautan sudah habis meskipun kami datangkan
lautan semisalnya untuk sebagai tinta. Lautan semisalnya untuk jadi tinta. Tahir bin Asyur dalam tafsirnya ketika dia mengatakan bimithlihi law ji'na bimithlihi, ya semisalnya, maksudnya ai bimithlihi ya ila la nihayah. Yaitu kalau kami datangkan lautan yang semisalnya, lautan kedua, lautan ketiga, lautan keempat, lautan ke-1000, lautan ke-20.000, lautan ke-1.000.000 untuk menulis firman Allah tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Oleh karenanya beliau menafsirkan 7 ini adalah bentuk banyak, bukan berarti cuma terbatas. Berarti jangan sampai dipahami berarti kalau lautan ke-10 sudah selesai catatan Allah. Enggak, firman Allah tiada hentinya. Ilmu manusia sangat apa? Sangat sedikit. Makanya ketika dalam hadis ketika Khadir bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Khadir berkata, "Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmu dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali seperti air laut yang diambil diteteskan kembali." Ya. Artinya ilmu kita ini sangat cetek ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Kalau Allah mengungkapkan ilmunya dengan tulisan-tulisan, maka tidak akan ada ujungnya karena ilmu Allah tanpa batas. Firman Allah juga tanpa batas. Saya kasih logika sekarang misalnya kita lihat anak kecil, anak kita umur baru 1 tahun, kita sudah 20 tahun, 30 tahun, ini bodoh sekali. Ya, antara dia dengan perbandingan kita saja, anak kecil masih umur 1 tahun dengan kita yang sudah umur 30 tahun, kita tahu ilmu kita sangat jauh berbeda. Padahal kita sama-sama makhluk. Kita cetak gimana? Hewan lah, ambil monyet. Bandingkan ilmu kita dengan monyet. Jauh sekali ini makhluk. Ini bodoh sekali dibandingkan dengan manusia. Yang cerdas, yang ini bodoh. Hewan. Ini antara makhluk dengan makhluk saja kita bisa bandingkan jauh berbeda antara ilmu satu orang dengan orang lainnya, satu manusia dengan hewan. Apalagi kita bicara tentang ilmu Tuhan dengan firman-firman Tuhan, maka tidak ada ujungnya yang tanpa batas. Jadi Allah, ini contoh, setelah Allah menyebutkan innallaha huwal ghaniyul hamid, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha terpuji dari sifat-sifatnya, di antaranya sifat kalam. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijak ya. Allah Maha perkasa ya dalam menjalankan segala keputusannya. Ya. Tidak ada la muaqiba li hukmih, tidak ada yang protes keputusan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la muaqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi seluruh keputusannya itu Allah jalankan dengan maha bijak, ya, maha bijaksana. Tidak ada apapun terjadi dalam semesta ini, yakin. Tidak ada suatu pun yang terjadi, kita tahu semua yang terjadi atas kehendak Tuhan. Mau kebaikan, mau musim panen, musim kemarau, musim hujan, mau bencana alam, mau ada pandemi, mau apa saja yang terjadi, ya. Satu dapat kenikmatan, satu dapat ujian. Semuanya tidak ada yang bisa keluar daripada keputusan Allah. Semuanya keputusan Allah. Dan semuanya dijalankan dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Ya. Kalau kita bicara sama orang, misalnya ada orang cerdas, dia bikin keputusan di kantor, kemudian dia bilang begini, oh orang ini cerdas banget nih. Kenapa? Dia direktur yang canggih menghadapi permasalahan, harus gini, ini harus dipecat, ini harus dihadapi, ini harus gini. Canggih itu direktur. Ini kita bicara tentang Tuhan yang mengatur alam semesta. Yang otak kita tidak sampai dengan apa yang hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang otak kita sampai, ada yang seringnya tidak sampai. Ya. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia aziz, Dia maha perkasa dalam menjalankan segala keputusannya, dan Dia hakim, maha bijak dalam menjalankan segala keputusannya. Mau yang baik atau yang buruk menurut mata pandangan kita, tapi di balik itu semua ada hikmah. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir." Tidaklah penciptaan kalian dan tidaklah kebangkitan kalian kecuali seperti menciptakan membangkitkan satu jiwa. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa maksudnya? Maksudnya orang kafir ada yang bilang heran. Gimana cara Allah bangkitkan kita manusia begitu banyak? Manusia sekarang aja miliaran. Dibandingkan manusia yang sebelumnya juga miliaran. Sampai nanti tahun berapa ribu miliaran, triliunan manusia. Satu jadi tulang, satu jadi ini, entah kemana mayat-mayatnya. Gimana cara Allah bangkitkan? Gimana cara Allah bangkitkan? Dia meragukan. Allah bilang gampang. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Menciptakan kalian yang banyak satu sama saja. Karena semuanya dengan kun fayakun. Allah ciptakan 1000 orang, Allah ciptakan 1 orang, enggak ada bedanya. Cuma kun fayakun.
Semua sama bagi Allah. Mau cipta banyak, mau cipta sedikit sama bagi Allah, ya. Ini maksudnya apa? Mau cipta banyak atau sedikit tidak ada bedanya bagi Allah. Tinggal apa? Kun fayakun. Kun fayakun. Selesai. Jadi maka jadilah. Mau sedikit mau banyak enggak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama membangkitkan pun demikian. Illa ka nafsin wahida ai illa ka ba'thi nafsin wahida. Sama seperti membangkitkan satu. Allah bangkit satu orang dan membangkitkan triliun orang, tinggal kun fayakun, tidak ada bedanya. Ini untuk bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan bagaimana Allah bisa bangkitkan. Allah Maha Kuasa. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum qiyamu yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun." Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba semua mereka berdiri menunggu kedatangan Allah. Tiba-tiba semua bangkit. Tiba-tiba semua bangkit dari kuburan, tiba-tiba semua sudah ada di padang mahsyar. Fa idahum qiyam, tiba-tiba Allah bangkitkan semuanya. Ka nafsin wahidah, mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah, "Innallaha sami'un basir." Ingat, hati-hati. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wahai kalian, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian ungkapkan, apa yang kalian perbuat, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Bahkan Allah Maha mengetahui isi hati, ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya lupa tadi ada perkataan yang indah dari Ibnu Abbas, ya. Ketika dia menafsirkan tentang fasbagu alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat zahir dan batin, di antaranya, ya, diriwayatkan beliau berkata, "Az-zahirah al-Islam wa ma hasuna min khalqika." Zahirah nikmat zahir adalah Islam, itu nikmat agama, wa ma hasuna min khalqika, dan penampilanmu yang indah itu nikmat yang zahir berupa nikmat duniawi. Kemudian wal batinah ma satara alaika min sayyi amalika. Di antara nikmat batin yaitu keburukanmu yang Allah sembunyikan, yaitu maksiatmu yang Allah sembunyikan, orang tidak tahu. Ini juga di antara nikmat batin yang sampai sebagian orang berkata, sebagian salah berkata, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar bagiku. Apakah aku diberi taufik untuk menjalankan amal soleh, ataukah aib-aibku ditutup dari mata manusia, ya. Intinya di antara nikmat batin yang Allah berikan adalah aib-aib kita semua yang Allah tutup, tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja karena sudah masuk waktu Isya. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.